secara pribadi saya dikontak sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin, untuk berdiskusi lebih jauh selaku mantan Ketua KPK yang kritis. Diskusinya cukup serius. Pak Prabowo mempresentasikan program-program kerakyatan yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Pak Prabowo juga menyampaikan hasil dari forum ekonomi yang dihadiri di Davos, Swiss, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan reformasi kepolisian, dan juga disinggung tentang BOP. Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat happy, dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Masih di Satu Meja di Forum, saya mau ke Bung Kodari. Disebut yang telepon langsung Pak Syafri. Iya. Bayangan saya sebagai kepala staf presiden harusnya Bung Kodari yang ngatur begini gitu loh. Apalagi KSP secara mengawal program. Oh, mengawal program. Iya, bukan secara fisik. Iya. Perorangan. Tapi kalau melihat gini, boleh ya publik bertanya, ini sebenarnya Pak Syafri ini konteksnya apa ya? Menteri Pertahanan dalam negeri atau Menteri Pertahanan? Apa Bung Kodari bisa menjelaskan ini? Ya, jadi di Pak Prabowo itu kan ada orang-orang yang pada hari itu mungkin ada sama beliau, kemudian beliau ada keinginan, dan Pak Prabowo itu suka spontan. Oh, spontan. Telepon. Ya. Gitu. Saya kira kehadiran Pak Syafri itu sangat tepat ya. Mengapa sangat tepat? Karena banyak beliau bercerita masalah pertambangan, penutupan tambang timah, masalah ekspor impor gelap, masalah penyitaan lahan-lahan sawit, dan ini semua Pak Syafri yang mengerjakan, garda terdepannya. Sampai ditanya berapa Pak Syafri yang sudah kita sita, berapa ini, berapa masuk duit dan sebagainya. Jadi Pak Syafri karena cerita itu banyak tentang itu. Nah, sampai beliau katakan bahwa duitnya banyak. Tapi yang jadi persoalan, ya mungkin ke depan harus ada perbaikan adalah ketika dalam waktu yang bersamaan konfirmasi ke Mensesnek mengatakan bukan oposisi. Ini kan soal terminologi. Iya, soal terminologi, soal cara baca. Ya. Canda-canda aja. Jadi kadang-kadang gini ya, kita depan wartawan itu juga tadi kita mau nyebut kata apa? Mau kritis jadi mencari kata kritis terus yang keluar oposisi gitu ya. Saya karena punya waktu agak panjang, saya pun juga awalnya podcaster. Iya, opinion maker. Itu saya wawancara kapan terakhir saya bilang bukan ya tokoh masyarakat terlalu umum, opinion maker saya bilang. Tapi begitu saya kesini baru sadar ini podcaster. Saya takut atau ada kritis. Nanti giliran berikutnya surveyor. Saya takutnya Bang ngomong pensiunan gitu. Gak apa-apa juga kan. Bebas kepentingan. Saya nggak pensiun, petani itu nggak ada pensiun. Saya petani tidak ada pensiunan, dan banyak yang melamar mau jadi petani Pak. Iya. Selesai jadi menteri mau jadi petani. Saya protes sama Pak Prabowo, Pak. Petani itu kayak di second liner ya. Jadi orang kalau nggak terpakai sini mau jadi petani. Tapi Pak Susno di ruang redaksi itu guyon ini kayak Pak Susno, terus Abraham Samad, terus satu lagi Said Dudu. Pak Said ya. Itu kalau dilihat-lihat Mbak Wiwi itu dilihat-lihat tuh bukan sering mengkritisi program pemerintah, lebih banyak bicara soal ijazah Jokowi. Loh, ini by monitoring gitu loh. Enggak, saya hampir gitu semua ini saya masuki, terutama pendidikan hukum ya. Itu dibahas nggak Pak di dalam? Ada, disinggung. Gimana Pak? Kalau boleh tahu. Disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Dia tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu kan? Enggak. Artinya dia katakan di Republik ini banyak yang ijazah, bukan ijazah Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak? Ulangi Pak. Masuk katanya, di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang. Gitu. Apa? Saya boleh konfirmasi. Maksudnya itu mau mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah, nggak usah disoal kalau ijazah Jokowi palsu itu gimana? Sebelum nanti Bang Faldo mau jawab nih. Bukan nggak apa-apalah. Artinya persoalan ijazah palsu itu bukan Pak Jokowi ya. Di Republik ini banyak bener. Kalau dicari mungkin nggak muat lah di penjara kalau mau dimasukin semua. Gitu ya. Tapi kan dalam pertemuan itu konteksnya kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi kan. Kita singgung sedikit, tapi artinya beliau itu masih banyak di masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi. Itu saya melihat kenegarawanan. Poinnya itu ya, kenegarawanan beliau itu. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh.
kita APBN kita hanya 3.700 triliun, padahal duit kita itu bisa 15.000 triliun setahun. Kita berbicara itu, SD banyak yang roboh. Ini makan energi. Nah, saya pikir, ini hebat kenegarawanan. Termasuk ini Pak Susno, yang seorang saya mau konfirmasi sekaligus. Katanya bisa dibilang kesimpulan, tanda kutip ya, bahwa soal reformasi Polri itu ada dua. Satu bermula dari pucuk pimpinan, yang berikutnya adalah soal kedudukan, tidak harus di bawah presiden. Ya, itu di situ. Itu gimana persisnya? Jadi begini, reformasi Polri itu dalam ngomong-ngomong kita itu kan, karena kita ngomong itu kan tidak kayak pakai moderator gitu kan. Itu sangat penting, dan beliau menyambut positif sampai dibentuk suatu komite percepatan reformasi Polri. Nah, pertama mengenai posisi, ada beberapa masukan. Ada masukan bahwa di bawah suatu kementerian, ada di bawah presiden. Nah, namun kita usulkan tak perlu kita terbawa kepada di mana Polri itu berada. Oh, soal kedudukan. Nah, soal kedudukan yang diminta oleh rakyat itu adalah profesionalisme Polri dan perilaku Polri. Bagaimana sinyal presiden di dalam pertemuan? Nah, beliau katakan beliau terima masukan, dan akhirnya kita berpendapat bahwa Pak, reformasi itu sukses manakala ditandai dengan pimpinan, karena semua di negara ini, di luar negeri, keberhasilan reformasi itu ditentukan oleh orang pertama. Dan beliau sependapat juga. Kapolri maksudnya? Ya, orang pertama siapa lagi di Polri? Susnola sudah selesai. Iya. Okay. Nah, karena ada orang bertanya, apakah Kapolri diganti? Ya jelas, mana mungkin Kapolri akan seumur hidup. Kan tahun 2027 akan pensiun kan? Ya, tapi orang kan ingin cepat. Nah, cepat apa tidak itu kan hak prerogatif presiden. Tanpa kita dorong, beliau udah tahu bahwa arahnya ke sana. Persoalannya mungkin beliau kan masih mau cari, mau nyuruh saya udah jadi petani gitu, mungkin udah lupa baju polisi pun udah gak ada gitu. Bung Faldo, ya mas, kan masih PSI kan partai koalisi kan? Iya dong. Si dong. Iya dong, paling depan sering bela. Yang kan memastikan aja. Paling sering membela. Oh iya, betul. Gini, sudah tadi ada pertemuan, ada banyak isu juga. Saya melihat bahwa PSI seringkali muncul itu bukan dalam konteks pembelaan, tapi seringkali memberikan pendapat-pendapat, misalnya reformasi Polri tidak menukik tegas seperti 4 tokoh yang dipanggil itu gitu. Misalnya sudah berani menyebutkan langsung kepada tokoh pimpinan, kedudukan. Apa sebetulnya yang jadi pertimbangan PSI, ada atau tidak ketika bicara soal dukungan, membangun narasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini? Nah, kalau kita sih dari awal memang posisinya jelas ya Mas ya. Maksudnya kalau kasus reformasi Polri ya kita tegak lurus lah sama apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Termasuk kita mendukung program-program prioritas Pak Prabowo. Dalam derajat tertentu bahkan kita juga di depan untuk membela program-program itu di dialog-dialog di TV-TV ini. Sebenarnya kita nggak ada keraguan sama sekali sih. Tidak ada keraguan sama Kenapa sekali. Tadi saya bertanya itu? Karena begini, selalu ada asumsi bahwa PSI ini kan masih membawa pesan kuat dari Solo, Pak Jokowi. Nah, juga dalam beberapa hal mulai dilihat ada sedikit perbedaan gitu. Saya bertanya apakah PSI kemudian ada rem tersendiri, tidak seperti partai yang lain karena ada faktor Jokowi? Justru saya kira yang berpikir seperti itu adalah orang mungkin berpikir untuk mempertentangkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang sebenarnya tidak ada bertentangan sama sekali. Karena kan jelas selama pemerintahan Pak Prabowo, Pak Jokowi juga nggak ada cawe-cawe kok dalam pemerintahan Pak Prabowo. Belum lagi juga ya Pak Prabowo juga mengakomodir anak-anak PSI di dalam situ. Nggak ada alasan kita untuk nggak tegak lurus sama Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kami kira dengan apa yang terjadi, tentunya mungkin kita lebih baik pisahkan saja. Bagaimana kita melihat konsolidasi PSI secara internal ini memang sebuah upaya dan proses yang harus kami lalui biar layak jadi partai. Tentunya dalam prakteknya ya Pak Jokowi membakar semangat kader. Jangan diasumsikan bahwa Pak Jokowi ini lagi membangun PSI SEDES. Kan Pak Jokowi datang bilang, saya bukan kader loh. Saya datang sebagai motivator untuk menyemangati kawan-kawan biar kerja partai itu nggak semudah itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana kita membela Pak Prabowo, sebenarnya sih kita cukup kesepian juga kadang-kadang di Dialog TV, kagak ada teman-teman yang lain, jujur aja gitu loh. Paling stafnya Bang Kodari, kan saya dalam prakteknya kan saya nih yang ke lapangan. Saya kan ketua DPP bidang komunikasi publik, jubir. Mana nih yang lain nih?
Berarti jubir PSI dan KSP gitu ya? Yang saya lihat gitu. Ya paling dari timnya Bang Kodari, kadang dari kok sepi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan publik dan termasuk saya juga ingin tahu sebenarnya PSI dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu fokus untuk programnya atau memastikan bahwa 2029 Pak Prabowo dengan Pak Gibran lagi. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali. Izinkan saya menjawabnya nanti. Oke. Kita akan kembali.